Ya, ini tadi sudah kita tunjukkan yang batu badar besi dan junder. Kemudian ini di sampingnya ini teman-teman ya. Ini penampakan yang sangat unik ya, yang cukup berbeda dengan biasanya. Karena apa? Satu pack isinya batu kul buntut semua ya bos ya. 90%. 90%. Ya. Kemudian belum yang di sini. Nah, ini juga full. Itu bisa jadi angka 6, bisa jadi angka 9. Jadi satu batu ini diambil untuk satu cincin. Gitu ya. Mengorbankan satu kul itu. Oke, kita tunjukkan yang uniknya dulu. Ini membentuk bisa jadi angka 6, bisa jadi angka 9 kayak gini. Bisa jadi membentuk puser ya, dan bisa jadi ini membentuk Google. Menarik perhatian ini kalau dipakai ya. Bisa ya, kalau yang suka kecil, kadang orang itu seleranya kan beda-beda. Ada yang seneng gede, ada yang seneng kecil. Wih, sewangar ya. Batu ganjet. Batu di atas batu. Batu di atas batu ya. Dua lagi. Iya. Dinamakan ganjet gitu. Ganjet. Punten Bos Tama. Siap. Ini Bos Tama sebelumnya kan belum pernah mengenalkan jenis-jenis batu kul buntut nggih. Iya. Nah, berawalnya bagaimana kok bisa senang dengan batu kul buntut? Awalnya tidak suka. Iya. Awalnya dulu pernah bilang soalnya. Iya, batu kul buntut itu batu apa? Batu gak kena kan gitu. Oh, gak kena. Iya, udah jelek gak kena. Wih. Lolos tembak lagi, itu yang bikin saya jengkel. Oke teman-teman sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat berjumpa kembali di channel 4News Go Surabaya, Jawa Timur. Ya, kembali lagi hari ini kita hadir di kediamannya Bos Dama NTB yang memiliki lapak ya, berlokasi di Pasar PMK ya, Pasar Batu Akik dan Batu Permata. Dan ini kita di tempat khusus karena saat ini memang di pasar belum memungkinkan banyak pekerjaan sehingga suaranya bising. Nah, oke, langsung saja ya. Ini yang nampak di depan kita ini adalah sebagian daripada barang-barang antiknya Bos Dama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bos? Kabar baik Mas Dul, lama gak jumpa. Oke teman-teman, sepenghobi batu akik Nusantara, selamat datang di
lapak saya, di kediaman saya, dan tetap semangat buat para kolektor penghobi batu aki seluruh Indonesia, seluruh dunia mungkin ya. Gitu mungkin video saya bisa sampai ke dunia sana kan. Ya pastinya. Ya, tetap semangat bahwa batu aki ini nggak pernah mati. Itu sesuatu yang pernah hidup tidak akan pernah mati. Meskipun mati, hidup lagi. Gitu ya. Apa itu, Bos? Ini fosil kol buntet yang saya bolang, ya. Saya temukan di suatu lautan yang ada di Indonesia. Oke. Nah, yang pasti saat ini Bos Tama lagi demam kul ya. Bukan demam lagi, bahkan meriang, meriang iya. ini. Biasanya kan tidak ada kul ya. Sekarang ini batu fosil batu kul katanya banyak ya, Bos ya. Iya, katanya. Oke, kita akan tunjukkan teman-teman ya, secara keseluruhannya apa saat ini yang dimiliki oleh Bos Dama. Oke. Nah ini, ini kul semua ya, Bos ya. Ya, memburu ya? Iya, memburu. Oke. Kalau dulu kan pertama kali saya diajak sama senior saya. Oke. Dan akhirnya saya bolang sendiri karena tidak mau merepotkan senior saya seperti itu. Ucul dewe gitu ya? Iya, silaturahmi tetap berlanjut. Oke. Ya ini kul buntut yang enggak besar-besar ya, batu yang sudah membatu semuanya. Kemudian di sampingnya ini, nah ini batu cantik, batu motif. Kemudian yang di sebelah sana hitam-hitam ini kun apa, Bos? Batu badar besi. Badar besi. Badar besi. Okay. NTB Bima. Badar besi. Ini dulu spesialisnya nggih? Iya, nama saya ada NTB-nya karena saya koleksi batu badar besi NTB ini. Oh, gitu. Ya, awal-awalnya seperti itu. Luar makanya biasa. Yang nama saya Dama ada NTB-nya. Ya, sekarang saya pakai di Dama NTB. Karena berkaitan dengan yang dikerjakan ya. Ya, bukan berarti saya orang Nusa Tenggara Barat, bukan. Saya orang Surabaya, Bos. Surabaya ya. Surabaya. Iya, dulu saya sendiri juga mengira paling Mas Dama ini dari NTB paling. Iya. Iya, ini yang di sini batu motif ya? Ya, kebanyakan dari material Junjung Derajat Sulaiman. Oh, kebanyakan motif junder. Ya, junder. Wih, banyak sekali. Ngapunten, Bos. Ini juga hasil kreasinya Mas Dama sendiri? Iya, dari batu bahan baku yang mentah saya olah menjadi cincin. Oke, jadi diproduksi sendiri berarti ya? Tidak, semua batu-batu cincin ini tidak langsung jadi cincin, tidak, dari batu mentah. Oh, dari bongkahan, ya, dari lusun kayak gitu ya? Oke, ini juga sama ya? Sama, ada bongkahnya juga. Ada bongkahnya, ada bahannya. Dan perlu diketahui, Bos Dama ini punya lapak di Pasar Turi atau PMK ya, populernya. Iya, betul. Punya konter ya, dan punya peralatan sendiri untuk biasanya memproduksi sendiri gitu ya. Ya. Dan ini hasilnya. Ngapunten, Bos. Ini mengandung energi magnet semua ya. Mengandung energi magnet semua. Karena sebelum dibentuk menjadi cincin kan saya tes satu persatu. Diseleksi ya? Ya, diseleksi. Kalau daya magnetnya itu tipis maka nggak saya jadikan cincin. Oke. Pinten, Bos, yang ini, Bos? Kalau untuk badar besi saya bermain di Mahar Maria, terjangkau aja lah 300 ribuan. 300 ribuan. Ya. Loh, maksudnya ini disamakan semua? Semua, tinggal seleranya. Oh, gitu. Teman-teman mau yang mana. Jadi ini disamakan semua, masing-masing 300 ribuan. Ya, 300 ribu. Oke. Kalau ambil banyak silakan nanti minta kebijakan ya, ke Bos Dama. Insya Allah pasti dikasih lah ya. Yang pasti ini sudah diseleksi, sudah dipilih, mengandung energi magnet semua dari NTB ya. Dari NTB. Oke, kemudian yang di sini dia multicolor. Multicolor nih. Iya. Iya, ini warnanya ya seperti ini. Boleh di screenshot teman-teman ya, ini sudah global. Nanti kita akan tunjukkan yang lainnya. Nah, kemudian yang motif ini junder ya. Jundernya ini pinten, Bos? Junjung Derajat. Saya bikin sama saja lah. Ini juga disamakan. Ya, 300 ribuan. Meskipun motifnya itu kita membuatnya rumit sekali ya. Cuman karena ini ya sama-sama penghobi, jadi untuk perkenalan gitu. Perkenalan sebagai perdana juga boleh. Oke. Karena saya juga
merintis sendiri. Jadi saya mendesain batu ini dengan rasa cinta. Oh, dengan rasa cinta ya? Iya, dengan rasa cinta, tidak asal gosak. Iya, iya. Kalau motifnya jelek ya dibuang. Oh, ada yang dibuang kayak gini ya? Banyak. Oke. Contoh. Nah, ini sampelnya ya. Ini untuk mengenai ringnya rata-rata alpaka ya, Bos ya? Iya, kalau untuk ring sesuai permintaan si pemahar. Oh, maksudnya bisa request. Bisa, Oke. gratis. Hah? Gratis. Loh, kok gratis gimana? Iya. Kalau milih perak gimana? Oh, itu kan namanya ganti ring. Ini Oh, kan, ganti ring. Iya, ini kan ngerises ring. Oh, maksudnya ngerises, ngerubah. Ya, artinya di tempat saya ini ring 10. Nggih. Pembeli ringnya 7. Enggak apa-apa. Oh, maksudnya kan saya- ganti ring ya, gitu ya. Ganti dan ininya bisa netep, bisa ganti juga boleh. Oke, yang pasti sama-sama bahannya dari alpakanya maksudnya. Ya, Yang dari gratis itu ya. alpaka, ya. Oke, kalau mau perak boleh tapi nanti menyesuaikan gitu ya ongkosnya ya. Iya. Oke. Karena di Perak Fasilitas ringnya di Bos Dama apa saja untuk saat ini? fasilitas ring di saya ini memakai alpaka. Alpaka ya? Iya. Enggak, maksudnya selain alpaka melayani apa lagi? Ya kalau teman-teman mau diperakin ya saya perakin. Jadi Enggak, nanti- maksudnya kan bisa melayani nggih kalau Bisa. bisa. Oke. Monel juga bisa nggih? Monel bisa, malah komplit kalau melayani. Jadi melayani selain alpaka ada perak, ada monel gitu ya? Iya, emas juga bisa. Oh, Nanti emas saya juga akan pergi bisa. ke Laura nanti. Masya Allah, iya sih nggak dewe ya, produksi sendiri. Ini teman-teman ya, sekali lagi jundurnya bagus-bagus ya, rapih-rapih. Untuk mengenai bahan nanti silakan ditanyakan dengan jeragannya. Iya. Oh, kalau bahannya sudah saya buang-buang itu Mas Dul. Enggak, maksudnya nama jenis batu. Iya, kalau nama jenis batu. Untuk mengetahui jenis bahan batunya kan ada datanya ya. Iya, karena batu sebesar kedondong itu belum tentu jadi semua. Gitu ya. Ngambilnya Ada satu, risiko dua. enggak Iya. jadinya gitu ya. Enggak kepake langsung buang. Iya, api-api ini teman-teman ya. Sekali lagi ringnya rata-rata ini alpaka. Untuk nilai maharnya masing-masing 300 ribuan. Bebas. Boleh milih. Ya, sekali lagi saat ini hanya ada di tempatnya Bos Dama. Kemudian kita tunjukkan yang badar besi ya, Bos ya. Ini kita tunjukkan salah satunya. Ini dari segi energi magnetnya ada, dan ini untuk mengenai warnanya ini bermotif gitu ya. Iya. Tidak polos. Tidak polos, jadi multicolor. Iya, Ada iya. putih, Oh, multicolor ya ada sebutannya. hitam. Nah, ini size-nya 9 dan batunya cukup nyenong. Garapane Bos Dama sendiri. Oke, kita tunjukkan energi magnetnya. Gandol aree. Gandol. Loh, kok ngeder, Mas? Kok bisa bergerak-gerak gini, Mas? Iya, tangan saya soalnya. Itu yang sering lolos dor ya itu. Oh, gitu ya? Iya. Saking banyaknya sampai habis. Oh, jadi Mas Dama ini dulu sering mengikutkan batu produksiannya ini sebagai peserta di kontes uji tembak di Surabaya ya. Dan banyak sekali yang lolos nih Mas G. Iya. Terus banyak sekali yang closing. Banyak yang closing malah lagi ada planning besok mau main bata besi lagi. Masya Allah, luar biasa ya. Ini cukup kuat ya. Kemudian kita ambil lagi. Sih. Nggak apa-apa ya, ngawur ya. Iya, ngawur aja. Loh. Yang ini merah hati ayam. Warnanya ya. Badar besi NTB. Size-nya 8. Ya, ini adalah sebagian daripada yang kita tunjukkan ya. Di sini masih ada banyak sekali ya. Silahkan request dengan Bos Dama, nanti akan direkomendasikan dikasih yang terbaik gitu ya Bos ya. Iya. Rata-rata sekali lagi masing-masing juga 300 ribuan yang di sini. Ya, Rekomendasinya silakan diborong ya. sebenarnya kalau kita bahas harga itu ada yang 300. Ada yang beda-beda gitu ya Bos. Beda, cuman kita sepurata. Iya, enggak eman toh Bos. Enggak ya? itu ya. Karena selera orang itu kan beda-beda. Iya. Jadi kalau
nanti yang ini berapa 300, yang ini berapa 350, yang ini berapa 450, bingung malah saya gitu ya. Iya, mendingan disapu rata, di screenshot, mana yang sekiranya disukai langsung japri. Oke, gitu. lebih simpel gitu ya, Ya, lebih simpel. Dan kebanyakan setelah saya tayang itu besoknya banyak yang tanya. Jadi kadang-kadang lo ini baru kemarin ditayangin kok sudah nggak ada. Ya sudah terjual tadi malam. Kauman. Iya, kauman. Iya. Akhirnya milih yang lain. Oke, ya ini dijelaskan sendiri oleh yang pelakunya lah ya. Jadi kalau kita habis tayang itu, kalau teman-teman suka langsung aja di closing gitu ya. Oke, supaya aman. Saya tadinya mau nawar bang, cuman nggak enak ya karena anda nggak bertanya ya, maka nggak akan menemukan sebuah jawaban. Mau nawar tawar aja. Oh iya, maksudnya jangan sungkan-sungkan, jangan malu-malu gitu ya. Dan kalau saya berkenan ya saya kasih. Gitu ya. Kalau enggak ya kita berdua belum sama-sama rezeki. Seperti itu. Jawabannya cukup simpel sekali ya. Simpel aja, simpel. Baik, kita lanjut ya. Ya, ini tadi sudah kita tunjukkan yang batu badar besi dan junder. Kemudian ini di sampingnya ini teman-teman ya. Ini penampakan yang sangat unik ya. Yang cukup berbeda dengan biasanya. Karena apa? Satu pack isinya batu kul buntut semua ya, Bos ya. 90%. 90%. Ya. Kemudian belum yang di sini. Nah, ini juga full. Ya. Kemudian nah di sini ini kenapa kok disendirikan di sini, Bos? Ya, ini kan kesayangan saya. Kesayangan ya? Kesayangan sudah pilihan. Artinya kita mendesain ini tuh kalau ibarat orang ngobrol itu dari hati ke hati. Salah gitu praktek, salah nggak jadi. Seperti itu. Iya, sekali lagi ini adalah garapannya Bos Dama sendiri dengan tangannya sendiri ya. Iya. Tidak ada campur tangan orang lain ya. Ada. Oke, nah yang di sebelah sana ini ada ID-nya, berarti lolos uji tembak ya. Alhamdulillah lolos uji tembak karena sebuah penasaran. Oke. Maka menemukan sebuah jawaban. Oke, berarti ini batu-batu yang prestasi. Yang lainnya nah, di sana, wow, banyak sekali masalah. Ini ID cardnya ini ya menempel bersama batunya masing-masing ya. Jadi di tempatnya Bos Dama sekali lagi ini memiliki batu-batu koleksian yang khusus lolos uji tembak gitu ya. Nah, kemudian buktinya kita lihat lagi selain ID card. Nah, di sini juga penampakan piala-piala kejuaraan ya. Nah, di sini juara 2, juara 3, juara 2. Kemudian bergeser lagi ke sini. Sret. Nah, ini juara 4, juara 4, juara 4, juara 3. Nah, di sini ada batunya semua ya, Bos ya? Ada semua. Ada semuanya. Dan ini hanya sebagian. Masih ada lagi sebenarnya. Nanti silakan ditanyakan ke Bos Dama, boleh di request ya. Ya, bisa. Oke, itu kita tunjukkan batu-batunya teman-teman ya. Nah, di sini yang juara kontes juga ada yang bukan batu cincin ya, tapi ini batu fosil dari kul buntet nggih. Keong atau kul buntet. Kemudian itu juga batu fosil. Ini hasil penemuannya dari Bos Dama sendiri nggih? Iya, saya sendiri. Masya Allah, sangat banyak sekali. Oke ya, mudah-mudahan cukup jelas. Nah, untuk selanjutnya kita akan tunjukkan yang di sini. Ini tadi kita penasaran, Bos. Ya, ini batu-batu kul buntet yang sudah menjadi cincin dan siap dipakai gitu ya. Iya. Rata-rata adalah kul buntet. Yang di sini juga. Iya. Keistimewaannya apa saja, Bos, yang di sini, Bos? Keistimewaan kul buntet ini adalah Okay. Mereka tidak bisa kembar dan tidak ada duanya. Iya. Artinya tidak ada duanya, mereka adalah tunggal karena saya nemunya tunggal, bukan berkelompok. Maksudnya bahan dasarnya ini batunya tunggal. Tunggal. Kalau batu-batu cantik yang saya poles ini, yang di sebelah ini, otomatis mereka adalah kiloan kan. Bongkahnya besar-besar. Iya. Dibelah, dicincang-cincang, dijadikan cincin. Tapi kalau kul buntet ini kita bolangnya itu, kita menemukannya itu adalah per batu. Tunggal ya. Tunggal. Seperti kayak itu. kerikil gitu ya. Ya, seperti itu. Cuman kita bisa membedakan antara kerikil dengan kul buntet. Kalau kul buntet itu mungkin
sebagai orang-orang yang spiritualis ya, Oke. apa ya? Kalau kul buntet itu kan mempunyai keistimewaan sendiri, Iya. punya energi sendiri dan Hmm. punya latar belakang sendiri. Oke, ada kisahnya, ada Nah, ceritanya. misalnya dia pernah hidup, Hmm. mati dan hidup lagi, meskipun Hmm. bukan kulnya yang hidup tapi fosilnya yang hidup. Oke, energinya. Ya, sedangkan batu koral Hmm. ya dari mati ke mati. Hmm. Ya kan gitu. Kalau batu koral kan dari mati ya ke mati. Iya. Tapi kalau kul buntet ini kan dia pernah hidup di masanya, masa ekor binatang kan begitu. Iya. Cuman dia meninggal dan rumahnya diisi sama lumpur, sama pasir secara berjuta-juta tahun. Hmm. Dan kita menemukannya di era manusia zaman modern seperti ini. Hmm. Makanya dia unik dan langka. Iya. Ngapunten Bos Tama. Siap. Ini Bos Tama sebelumnya kan belum pernah mengenalkan jenis-jenis batu kul buntet nggih. Iya. Nah, berarti baru-baru ini saja gitu ya. Baru-baru ini. Nah, tadi katanya Bos Tama ini saat ini mulai bolang atau buru kayak gitu ya. Ya. Berawalnya bagaimana kok bisa senang dengan batu kul buntet? Awalnya tidak suka. Iya. Awalnya Dulu pernah bilang soalnya. iya, batu kul buntet itu batu apa? Batu gak kena kan gitu. Oh, ya. gak kena. Iya, udah jelek, gak kena. Wih. Lolos tembak lagi, itu yang bikin saya jengkel. Sedangkan Oh. batu saya cantik-cantik. Iya. Pakai besi, pokoknya batu cantik lah, batu kontes gitu kan. Hmm. Akhirnya dari situ ada sebuah senior saya, teman saya ngasih kul buntet. Ya. Itu saya bawa pulang. Hmm. Di rumah itu saya liatin. Ya tetap Akhirnya, elek gitu ya. ya tetap jelek. Kamu itu apa keistimewaanmu kok sehingga aku ini kok sampai dikasih sama teman saya itu, sama Pak Pendi itu kan dikasih. Dari situlah entah kenapa ada senior saya, teman saya ngajak bolang di laut tersebut. Iya. Dan saya mendapatkan pertama kalinya ini yang saya dapatkan. Wih, eling apa Bos? Iya, ini Ini momen ya? pertama kali yang saya dapatkan. Lulu. Dan saya bertanya ke teman saya, Abah, apakah ini kul? Abah saya mengatakan, iya, ini sebangsa kul. Dia ada ekornya di sini. Iya, ada ujungnya gitu. Iya, Ya. ini besar awalnya ini Mas. Iya. Tapi kok gak melingkar-melingkar gitu ya ujungnya, Bos? Ini awalnya melingkar-melingkar, cuman saya tidak bisa menunjukkan datanya karena ketika saya poles tidak saya video. Oh, gitu ya. Iya, oh. jadi untuk kalau saya dituntut mana datanya, nggak bisa karena saya nggak memfoto, nggak memvideo kan. Beda dengan yang satu nanti ada data, ada video kan. Oke. Ini tadi sempat kita lihat batunya sangat keras. Iya. Ya. Jadi waktu awal membolang dapat ini nggih. Waktu awal dapat ini katanya ini kul buntet, ya akhirnya saya simpen Ya. dan saya dapat. Pertama awalnya ya saya nggak tahu apa-apa, batu koral itu saya masukkan karung, udah. Mau saya masukin. Nah dari situlah saya melihat Google, saya melihat YouTube tentang karakter kul buntet dan akhirnya saya bolang, saya pelajari, dapatlah sampai detik ini. Sekarang banyak sekali ya. Nah, Terus kemudian kan menurut informasi di lapangan ya, Iya. itu kan nggak semua orang bisa mendapatkan dengan mudah batu-batu fosil kayak kul buntet termasuk ya. iya. Nah ini Bos Tama kuncinya apa mungkin? Iya, kalau kul buntet kita cari dengan mata kita melotot begini nih, nggak akan wujud kul tersebut. Loh, kok bisa Mas? Iya, karena kalau dari batin ke batin, kul itu akan wujud kalau dia itu bahasa manusia ya, bahasa manusia. Saya mau ikut denganmu, seperti itu. Oh, kayak disambat gitu. Iya. Oh. Saya mau ikut dengan kamu. Saya ada di sini. Seperti itu. Itu yang saya alami ya. Itu real. Karena apa? Ketika saya bolang berdua dengan teman saya, berdua ini, batu itu ada di depan saya. Oke. Tapi saya nggak nampak. Nggak lihat. Teman saya yang nampak. Nah ini cool. Ya berarti dia memang diwujudkan dan dia nampaknya ke kamu, bukan ke saya. Seperti itu. Jadi bukan seperti mencari barang pada umumnya gitu ya, Bos? Ya bukan. Jadi kol itu hanya ada beberapa, umpamanya di antara 3 meter gitu ya. Kol itu cuma ada 1, 2. Selebihnya koral semua. Ya. Batu Nah, keras. memang tidak mudah ya untuk Tidak mendapatkan. mudah, betul. Tapi selama ini Bos Tama masih belum lama lah ya. Tapi sudah punya koleksi segini banyaknya. Ini Karena saya rutin
Iya. Ada dokumentasinya Mas Dul, mungkin barangkali Iya. mau lihat. Oke. Nah ini. Oh iya. Nah, jadi disinilah tempat kami mencari kul buntet bosku ya, bolang. Tuh. Di tempat saya ini pas agak ke tengah sedikit ya. Makanya kalau ini di sini apa itu namanya air pasang maka tenggelam. Ini kebetulan surut. Ini dari tepian itu kira-kira 50 meter. Jadi tidak mudah untuk mencari sebuah mustika fosil kul buntet, itu tidak mudah. Meskipun banyak batu-batu di depan, tapi dia bukan sebuah batu kul, melainkan batu-batu koral, geragal seperti itu, bosku. Makanya ketika kul itu wujud di depan kita, berarti kul tersebut itu minta ikut kepada kita. Begitu bosku ya. Yang kita cari itu memang kelihatannya itu lautan koral, Hmm. lautan geragal. Iya, banyak batu-batunya. Iya, sehingga orang berasumsi bahwa kalau saya ke sana pasti akan menemukan kul kan gitu. Gitu ya, Iya. bayangannya ya. Tapi ketika itu dipraktekkan Hmm. dari jam 9 pagi sampai jam 5 tak satu pun kul yang dapat. Oh, Teman saya. pernah nggak dapat, Mas? Pernah nggak dapat. Saya juga pernah nggak dapat. Nggak dapat kul ya. Tapi kalau daripada kita pulang dengan tangan hampa, akhirnya batu-batu koral saya bawa yang Walah, gitu ya. Iya, daripada hampa. Iya, iya, iya. Perjalanan dari rumah ke tempat tersebut 3 jam. 3 jam. 3 jam. Wush. Itu pun kalau di sana nggak airnya pasang. Kalau pasang kita nunggu sampai Kayaknya lebih dari 100 kilo ya. lebih. Lebih ya? Lebih. Iya, 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 iya. Nah, Wih. itu akhirnya dengan ketelatenan saya, gimana kalau ini saya jadikan cincin nih, saya koleksi sendiri. Iya, iya. Nah, jadi seperti ini kan. Iya, luar Oh, biasa. saya Berarti jadikan cincin. tadi kuncinya salah satunya adalah meskipun jauh tapi merasa hobinya ya. Iya, karena ada niat semua terasa dekat. Iya, ada niatnya. Iya. Jadi nggak terasa gitu ya. Nggak terasa. Atau judulnya kelakon. Ya, kadang-kadang saya bolang sama anak saya. Coba sama misalkan istri saya. gak mood, gak seneng gitu ya. Iya, Pasti ya males. loro kabeh. Iya. Nggak dipaksa berangkat gitu ya. Iya. Oke, Itu oke. namanya apa? Itu namanya Anda masih belum dijodohkan, belum connect dengan hobi sampean. Betul. Jadi sehingga mau ke sana itu nanti takut nggak dapat, mau ke sana itu Iya, jauh. kan awalnya sudah negatif dulu. Iya. Batu gak ngenah tadi loh. Ram. Iya, akhirnya menjadi kebencian itu menjadi cinta. Gitu ya. Iya. Oh, kayak orang pacaran Nah aja, wes. itu, ini percaya nggak percaya tapi ini terjadi. Iya, mengalami gitu ya. Jadi, ya. Oke. Lalu saya penasaran, apakah kamu ini dalam tanda kurungnya cool ya? Oke. Apakah kamu ini punya energi kalau tak tembakan, tak ikutkan kontes? Oh. Nah, kan seperti itu. Heeh. Akhirnya saya penasaran, ikut kontes. Hmm. Bandar besi saya ikut 50, cool ikut 10, ternyata lolos 3. Wih. Saya bikin cincin baru dapat 50, yang 10 Iya. saya ikutkan, lolos 3. Besoknya lagi ikut lagi, lolos lagi. Iya. Semua itu kembali ke rezeki dan takdir. Baik. Meskipun saya 100 biji cool semua, ya kalau belum rezekinya yang pertama dan kekuatan power batunya, ya nggak akan lolos. Oke. Ini kan karena saya rawat, jadi ibarat kata itu dia kan ya balas budi lah, sama seperti manusia, Iya, Mas iya, Dul. iya. Kita minyakin, ya kan? Oh, gitu ya? Iya, kita minyakin, kita Iya. rawat, yang darinya berkapur sampai jadi warna. Dia kan seneng, Iya, benar. mewah. Lalu mungkin menurut dia saya mau ditembakin, ya saya tunjukkan power saya. Kalau powernya lemah ya pasti pecah. Kan ada yang powernya kuat. Ucapan terima kasihnya seperti itu, Mas Dul, apalagi? Oke. Jadi mulai dari bentuk bongkahan atau batu lustun gitu ya. Ini dibikin menjadi sebuah cincin yang Wah, cincin. antik-antik dan unik-unik gitu ya. Ya. Terus kemudian tidak selesai di situ, tetap
dirawat lagi dirawat. gitu ya. Terus bagaimana ini nanti kita misalkan kenalin ke publik gitu ya, kalau ada yang menanyakan apakah ini boleh dialih rawatkan bos? Nggak apa-apa, namanya kita sama-sama satu penghobi ya. Kalau Anda suka, Anda berminat ya silakan. Boleh ya? Boleh. Boleh semua ya bos ya? Semua nggak apa-apa. Oke. Ih, luar biasa ya. Yang ini sekali lagi rata-rata batu kul buntet yang sudah dikemas menjadi cincin yang sakral-sakral ya. Iya. Oke, kita akan tunjukkan ya, sekaligus nanti kita akan tanyakan nilai maharnya. Pesan saya nanti buat pemahar kul saya ini ya. Oh ya? Rawatlah batu ini ya sebagaimana sampai merawat batu atau sampai merawat barang yang dicintai lah. Ya seperti merawat dirinya sendiri. Iya, karena bagaimanapun dia itu mati tapi dia hidup, yang tidak Anda ketahui di kasat mata. Gitu ya. Iya. Oke. Itu kadang-kadang begini Mas Dul, saya itu tiba-tiba malam itu kayak ada daya tarik dipanggil untuk ke sana gitu. Semacam ada Iya, jadi ada kayak dorongan gitu ya. iya, kapan kesini lagi gitu loh. Walah. Kapan kesini lagi. Gitu. Akhirnya ya paginya saya jam 6 berangkat. Nyampe sana jam 9. Iya. Sampai sana berangkat itu seolah-olah rasa yang tadinya penasaran itu udah plong. Gitu ya. Ya sambil berjalan-jalan mencari gol. Akhirnya ya dipermudah. Dikit Jadi gol. cukup menyenangkan ya perjalanannya. Jadi sebelum masuk ke sana kan ya saya tawasul. 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 Nah, jadi saya ucapkan Al-Fatihah untuk semua yang ada di sini tanpa terkecuali. Saya Al-Fatihah semua. Semua selesai, saya lihat air terjun. Lalu sambil mencari ada kol. Pulang-pulang bawa satu kresek. Gitu ya. Gitu ya. Cuman kadang-kadang kol itu kan ada yang bagus, ada yang tidak. Iya, diseleksi lagi gitu ya. Seleksi lagi. Iya, sak kresek aja sudah senengnya luar biasa ya. Seneng. Iya, apalagi sak kontainer gitu. Nah itu. Tapi kadang-kadang nggak dapat. Iya, kadang-kadang nggak Iya, dapat. kalau Iya. nggak ada kayak semacam pemanggilan nggak dapat. Oh gitu ya. Iya. Harus ada merasakan Iya. seolah-olah ada panggilan Kayak dulu. seolah-olah saya itu kangen gitu. Oh gitu ya. Nah, tapi kalau oke besok saya kesana nggak dapat. Zong. Oke. Ya ini salah satu pengalamannya pertama pada saat memburu atau membolang mencari batu-batu fosil kul buntet ya. Iya. Padahal beliau ini pemula dan ini koleksinya sekali lagi kita lihat lagi banyak banget ya. Oke, kita tunjukkan ya. Itu bisa jadi angka 6, Wih. bisa jadi angka 9. Ini awalnya gimana bos? Kok bisa menjadi seperti ini? Itu kalau kita kategorikan bahan mentahnya ada seperti ini Mas. Seperti ini ya. Iya. Jadi besar ini ya. Iya. Jadi satu batu ini diambil untuk satu cincin. Satu cincin. Gitu ya. Mengorbankan satu kol itu. Oke, kita tunjukkan yang uniknya dulu. Ini membentuk bisa jadi angka 6, bisa jadi angka 9 kayak gini. Bisa jadi membentuk puser ya, dan bisa jadi ini membentuk seperti logonya Google. Nah, ini kalau mau naturalnya seperti ini Mas Dur. Kalau yang natural ini ya. Kalau nggak dipotong seperti Ini bedanya teman-teman ya. Yang ini natural, tidak diapa-apain, hanya dikasih ring ya. Iya, alam Oke, langsung itu. jadi naturalnya seperti itu. Dan yang ini dibikin oleh Bos Dama ya. Datar. Jadi ini dibentuk menjadi nongol angkanya ini. Ya, karena selera orang itu kan beda-beda Mas Dur. Betul, Kadang betul. Saya mau yang natural, ya ini. Saya mau yang bagus, ya itu. Iya, Seperti itu. ya seperti ini ya. Wih, luar biasa, cantik juga sih ya. Jadi naturalnya dapat di sini ya. Dapat. Oke. Mau di forensik dimanapun dapat. Oke. Nah, yang berikutnya ini juga angka 6 ya. Terus kemudian kalau seperti ini angka 9. Ya, kembali lagi ya, seperti kayak logonya Google ini. Iya. Lingkaran atau puser gitu ya. Oke. Nah, kita cari yang tidak angka. Kira-kira apa ya? Kalau yang tidak angka itu lebih cenderung ke motif-motif ular kayaknya.
ular ada tak bos? Ada. Hmm. Kayak ular itu, ini. Oh kayak gini ya? Iya. Kayak belut, kayak ular. Itu adalah ekornya kul. Gitu ya? Ya. Jadi asumsi bahwa ini batu ular bukan, itu tetap kul. Membentuk motifnya. Iya. Dia kan Ini seperti ular yang tertidur. iya. Ini lubang ini ya? Lubang. Lubang. Jadi Yang bagus, yang mahal, yang dicari orang yang lubang. iya. Apakah ini boleh dikatakan combong kayak gini? Iya, kalau diratain datar dia akan menjadi combong. Iya. Ini lubang ya, tembus ya. Tembus. Oke. Terus kemudian yang sangar-sangar lagi. Sangar lagi. Yang ini alami ya, Bos ya? Itu natural itu. Natural ya? Iya. Iya, Itu betul. tembus center kalau di center. Jadi ini menurut Bos Dama ini sudah mengkristal atau bahasa umumnya sudah memadu ya. Memadu itu berarti sudah sangat tua ya. Besok kita kembali lagi selama sebulan nggak dapat itu. Angel ya, Bos ya? Iya. Iya, sudah mengkristal ya. Kristal. Nah, oke. Bentukan yang lainnya ini iso Bos Dama ini membentuknya angka ini ya. Angka, lebih ke angka kalau yang Angka 2 bisa. itu kan kul selendang. Kul selendang. Iya. Oke. Wih, sewangar ya. Batu ganjet. Batu di atas batu. Batu di atas batu ya. Dua lagi. Iya. Dinamakan ganjet gitu. Ganjet. Iya. Dia bukan lim-liman, bukan ada kastol lim, nggak ada. Dia Iya. dari alamnya seperti itu. Alaminya seperti ini ya. Dan kalau Oke. kita bentangan begini, dia membentuk angka 8. Oh, gini ya. Iya. Oke, seperti ini. Iya. Ya, ini sakralnya ya, kelihatan sekali. Oke, yang lainnya. 8 juga ada. Nih. 8. Nah, ini. Jadi ini combong ya. Dan bentukannya adalah angka 8. Kita mau Masalah bolang besok kembali lagi mencari seperti itu yang nggak dapat. angel ya. Yang mereka kan tidak ditakdirkan kembar. Ya tidak bisa diinginkan gitu ya. Iya. Dan Oke. kapan nemunya kan kita nggak tahu. Iya. Ini ada yang nongol seperti ini. Ya, ini juga sudah memadu ini kayaknya. Oke, luar biasa ya. Jadi antik-antik dan unik-unik. Ini nemunya barengan ini Mas Jul. Budi. Ini sama ini bareng. Ini nemunya bareng kisahnya ya. Sama-sama mengkristalnya ini. Mungkin seduluran tuh gimana nggak tahu saya. Iya. Seumuran bisa jadi. Bisa Ya. jadi. Ya, Ini tambah samping kayak ular ya, kobra ya. gitu ya. Nah, ini bentukannya seperti ini. Nah, kalau itu dipoles Mas Jul. Iya, iya. Kalau ini dipoles ya. Ya, dia nampak. Tapi bolongnya kan enggak. Enggak. Ukiran tidak merubah. Oke. Cuman kita poles karena mungkin saat itu dia di sini ada gumpalan. Iya, dirapikan gitu ya. Ya, dirapikan. Oke, mantap ya. Proses pembentukan kayak gini ini sulit mboten Mas? Ya, sulit. Sulit ya. Kalau bikin 10 itu 3 yang jadi, yang 7 buang. Berarti banyak yang buang ya? Yang buang. Walah. Karena dipotong kadang-kadang dia Iya. langsung putus, patah. Oh, dipotong itu posisi di sininya ini ya, Bos ya? Iya, dia patah. Kan ini tujuan kan- kita membuat cincin. Iya, betul. Kadang-kadang Berarti dia ada patah. risiko. Ada Banyak tingkat buahnya. kesulitannya ya, berarti ya. Nggak Wih, berani orang-orang motong kol buntet. gitu ya. Iya. Bu, Bos Dama kok berani? Apa bedanya? Ya karena saya yakin aja nggak jadi Oke. ya belum rezeki itu aja. Gitu ya. Iya nggak jadi ya bikin lagi. Maksudnya orang-orang nggak berani itu karena khawatir jadi rusak gitu ya. Iya karena mungkin mereka punya satu, coba punya banyak kayak saya. Wah, Iya. iya banyak tunggalnya ya. Iya. Kalau Oke. saya kan nggak jadi ya buang, bikin lagi. Oh, seperti kayak gini ya. Ini kol kecil, Iya. tapi dia nggak merubah apapun. Nggak moles, Enggak. nggak, Naturalnya ya seperti natural ya. itu. Iya. Karena saya membuat mereka itu dengan cinta. Jadi kalau jelek ya saya buang. Iya, dengan cinta. Oh iya, putranya tak Mas? Ayo masuk, nggak apa-apa. Masalah luar biasa. Ini juga antik unik. Lewat aja deh, nggak apa-apa deh. Melangkah. Kecil-kecil yang antik-antik juga banyak. Kayak ini kan dia berwujud seperti ular juga. Ini juga seperti ular ya. Ya, ada kepalanya itu ujungnya kan tuh. Oh, kayak gini ya. Iya, Kayak ular melungker. iya.
Jadi bukan campur tangan manusia. Iya iya, alaminya seperti ini. Oke. Wih, menarik perhatian ini kalau dipakai ya. Bisa. Iya, kalau yang suka kecil, kadang Iya. orang itu seleranya kan beda-beda. Ada yang seneng gede, ada yang seneng Iya. kecil. Kecil tapi berwujud, ya itu. Ya, ini buat teman-teman yang suka nyentrik ya. Silakan di sini tinggal milih. Banyak banget ya. Kemudian nah yang ini. Wih, kayak gini. Meliuk-liuk gini ya. Kayak ular melungker ini. Iya, lebih cenderung ke apa ya, semacam kayak candi Borobudur seperti itu. Kalau gini kan dia lagi cenderung ke ular yang kepalanya ke bawah. Iya, kayak ular laut itu loh, yang ceper itu loh, terus melungker gitu ya. Wis, lambangnya ya kayak gini ya. Makanya saya kan penasaran, coba kalau saya poles itu jadinya seperti apa. Oh, ternyata jadi angka. Bu, Kalau saya naturalnya jadi apa? Oh, jadi seperti ini. masa luar Ya biasa. tiap hari ini saya minyakin, saya rawat. Kadang-kadang Dirawat ya? Iya, saya ajak ngobrol juga. Oh, cara ngobrolnya Ya cara ngobrol dengan kan, ini gimana Mas? Bahasanya apa? ya Kul kami itu kan ya sama-sama ciptaan Tuhan sama dengan saya. Oh gitu. Ya, ajak dong teman-temanmu untuk cari Hmm, rezeki melalui Tuhan yang sama kan gitu. sederhana ya Sederhana sebenarnya. saja. Ya mereka tidak membalas iya Mas Nama. Enggak, cuman kan ya mereka tahu. Mereka tahu gitu ya. Mereka tahu apa yang saya lakukan, tapi kan saya nggak tahu apa yang mereka lakukan. Sampai segitunya Bos Dama komunikasi dengan barang-barang koleksinya ini ya. Apa namanya? Sebenarnya sih perlu ya kayak gitu ya. Minimal memberitahu gitu ya. Loh kayak gini. Ya, ini kita tunjukkan yang ini ya. Nah, sebentar lagi kita akan menanyakan nilai maharnya karena ini tadi beliau menyampaikan ini boleh dialih rawatkan ya. Ngapunten Bos, berapa nilai maharnya? Ya kalau untuk yang sebatas saya suka Yang di sini, nggih? meskipun semuanya saya suka, semuanya saya ini peduli, cuman ada tingkat-tingkatannya. Oke. Kalau untuk yang ini ya saya sapu ratakan di angka 500-an aja lah. Yang ini 500 Ya. masing-masing. Masing-masing. Wis. Dan nanti akan saya kasih bahasa apa itu ya? Saya kasih kul yang masih mentah. Oh, maksudnya dikasih bonus. Ya, bonus. Oke. Contoh nih, contoh. Oke. Bang, kul itu kayak apa sih? Saya mau minta dong mentahnya. Ini, bahannya seperti ini ya. ini. Oke. Nah, jadi nanti sampean periksa sendiri yang ahli forensik atau ahli apa silakan diperiksa Iya, apakah iya. ini buatan campur tangan manusia atau ini alam. Oke. Ini masih bahan ini ya. Ya, itu nanti Jadi- kalau saya bikin cincin, ya ada dua karakter. Yang pertama akan saya bikin cincin ya apa adanya begini. Yang kedua saya potong di sini, dia akan berbentuk seperti ular yang sedang tidur. Oh gitu ya. Jadi dibentuk gitu ya. Iya. Hmm. Wujudnya kan dia kan di atas. Iya 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 iya. iya. Kalau nampak samping jelek. Nggih, 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 nggih. Iya, bisa dibentuk seperti ular gitu ya. Iya. Oke, ya itu tadi dijelaskan langsung oleh Bos Dama ya. Jadi teman-teman kalau misalkan ada yang ngersake bonusnya menanti. Iya. Oke, Itu banyak. untuk semua ya Bos ya. Untuk semua Oke. tanpa terkecuali. Nah ini bonusnya disiapin di sini. Nah, Iya. jadi kul ini tidak mudah dan tidak langsung jadi cincin bosku. Jadi kul ini ada bahan mentahnya. Seperti itu. Ada cukup banyak sekali ya. Buahnya itu kalau dieker-eker yang kecil-kecil di bawah itu buahnya. Banyak. Oke. Ya ini sekali lagi yang sudah dikemas sedemikian rupa menjadi cincin yang apa ya ready atau siap dipakai gitu ya. Iya. Teman-teman bisa milih. Kebanggaan tersendiri. Oke. Tadi yang di sini rata-rata 500 nggih. 500. Nah, yang di sini gimana, Bos? Samakah? Saya buat sama saja lah. Oh, sama. Iya, sama saja. Jadi di dua pack ini disamakan, masing-masing 500. Nggak Bisa tahu milih. entah orang itu menganggapnya terlalu murah atau banding harga atau apa nggak tahu. Iya, Yang iya, penting iya. Saya perdana, saya Untuk perkenalan gitu ya. perkenalkan bahwa Oke. ini adalah kul laut, bukan kul gunung ya, bukan kul gunung. Oh, ini yang laut Ini ya. energi laut. Oke. Karena energi laut lebih besar. Oh, gitu ya. Ya, Jadi hempasan dari dalam laut
itu mengeluarkan batu-batu gold seperti kayak gini ya. Iya. Dan kalau mencarinya tidak dengan kesabaran dan kedekatan dengan penguasa laut tersebut ya nggak dapat. Iya. Ya intinya minimal itu berdoa gitu ya. Pada umumnya sama teman-teman itu namanya biasanya sama teman-teman biasanya tawasul dulu. Tawasul. Boleh kalau nggak percaya ikut saya. Wih, diajak ini. Ya, tanpa terkecuali semua ikut saya. Terus nanti biar merasakan panasnya terik lautan itu kayak apa. Oh iya, mentang-mentang bos. Waduh. Kalau panasnya kita di jalan raya sini enak. Di Iya. sana itu kan pantulan panas Beda, ya? air, garam, bukan karu-karuan. Jadi kemeringet gitu ya. Iya. Aura mistisnya ada. Iya. Oh ini lingkarannya api ini ya. Nah itu dapat di air terjun itu. Ini. Iya. Air terjun. Nggak tahu kok tiba-tiba saya disuruh melangkah ke sana, ada arahan ke sana ya saya ambil. Wih. Ada petunjuknya ya ternyata ya. Ada, kita nggak tahu kaki ini tiba-tiba itu kayak melangkah sendiri, udah. Kayak menuju ke suatu tempat Ke gitu ya. suatu tempat. Oh ini juga masih utuh batu golnya ya. Nah, Warnanya itu natural. agak jeliteng ini ya. Ya natural itu. Itu beruntung kalau melihat video ini terus di screenshot, beruntung itu orang. Gitu ya. Iya. Oke. Karena Beruntung. apa? Natural asli alam. Iya. Atas bawah nggak. Tidak nggak diapa-apain ya. Enggak. Kecuali dikasih ring aja. Heeh. Dan ini warnanya sudah gelap ini teman-teman. Gelap. Biasanya yang warna jeliteng ini yang dicari banyak orang ya. Iya. Oke, luar biasa. Apa ya kayak sebangsa dia itu paling tua gitulah. Oh gitu ya. Iya. Tua. Tua. Disungkani. Dipastikan lebih sepuh gitu ya. Nah, untuk ukuran tahunnya juga lebih lama. Iya. Lek golek kayak gini ini bagus yang tua ya bos ya. Bagus yang tua Iya. karena jarang didapat. Iya. Momennya itu kebanyakan coklat. Oke. Coklat putih. Luar biasa ya. Ada banyak sekali. Dan ini teman-teman sekali lagi ya. Ini kita tunjukkan sekilas saja. Yang kayak gini ini lebih apa nyenong gitu ya. Ya, Terus itu kemudian kalau ini hasil potongan ya. ya, kalau mau tahu apa kulnya, mentahnya ini. Ya jenisnya itu. seperti kayak gini. Iya, kan kita ambil ujungnya itu. Oke. Setelah itu badannya sampai ke ujung itu buang. Kalau yang jenis kayak gini tadi disampaikan kalau misalkan ini dimaharin itu nanti yang ikut itu bekas potongannya ya bos ya. Kalau untuk yang ini semua bekas potongannya sudah saya buang. Oh gitu ya. Iya, karena Oh jelek-jelek. berarti ini kita cut aja, kita nggak sampaikan. Ya. Ya oke teman-teman ya, ini cukup unik sekali ya. Sekali lagi ini adalah hasil kreasi dari Bos Dama sendiri dengan cara memproduksi sendiri ya. Tidak ada campur tangan orang lain ya. Silakan nanti ditanyakan dengan Bos Dama milih yang mana, nanti akan dibantu dilayani dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi ini nilai maharnya dipukul rata untuk kali ini dalam rangka perkenalan ya atau perdana gitu ya. Nah, nilainya masing-masing adalah 500 ribuan. Iya, direkomendasikan buat teman-teman silakan mundut lebih dari satu karena ini sudah diseleksi ya. Ya. Oke, luar biasa. Itu kayak kuncungnya kayak bebek atau apa? Kayak ular ini bos. Iya, itu yang Dan ini warnanya hitam ya. hitam legam. Dulu. Itu ya terjun itu. Ini dapatnya di air terjun. Iya, nggak sembarangan orang. Loh. Titik. Si. Ini kok ada mulut Iya, ada matanya. original alam. Ori ya? Ori. Loh. Ini sewanger ini. Namanya juga barang kesayangan. Gitu ya. Mustika. Hah? Mustika. Iya. Loh. Mengkristal. Kristal, lemunya bareng, jaraknya dempet. Wih. Ini sepertinya kalau di dunia lain yang kita Oh. bahasnya, Wih. entah suami istri, entah bapak dan anak, entah kakak adik. Kayak gitu ya. Iya. Karena nemunya ya begini gandeng. Ini yang menemukan juga Mas Dama langsung.